9 Mei tahun 1923 merupakan hari kelam bagi pemerintah kolonial Belanda. Bangsa pribumi yang tergabung dalam buruh kereta api yang biasanya hanya manut dan patuh mulai berani unjuk perlawanan. Kebijakan perusahaan yang tak pro buruh berakhir dengan mogok massal. Transportasi kereta api lumpuh, penumpang menumpuk, pengiriman barang terhenti. Merdeka, salam sebangsa setanah air bersama channel Sejarah Perjuangan Bangsa dalam pemogokan buruh kereta api. Perusahaan perkeretaapian di Semarang begitu arogan mensiasati resesi ekonomi. Tanpa mempedulikan kebutuhan buruh, perusahaan kereta api yang didukung pemerintah Hindia Belanda bertindak sepihak tanpa mengikutsertakan serikat buruh dalam melakukan pengetatan anggaran. Hak-hak buruh begitu saja dipotong dan dihilangkan. Ajakan negosiasi yang ditawarkan serikat buruh tak pernah ditanggapi. Akhirnya kemarahan memuncak, gelombang protes berakhir dengan mogok massal. Perusahaan kereta api di Semarang yang dikelola oleh swasta dan pemerintah kolonial selama ini merupakan barometer ekonomi yang mampu meraup keuntungan besar. Krisis ekonomi global yang dikenal dengan zaman Malaysia membuat pendapatan perusahaan kereta api menukik tajam. Untuk mempertahankan keuntungannya, perusahaan mulai mengencangkan ikat pinggang. Dalam rentang waktu 2 tahun, perusahaan telah mengumumkan perubahan kebijakan sebanyak 3 kali. Di antaranya kebijakan pada tanggal 1 Juni 1922, 1 Januari 1923 dan diikuti perubahan pada tanggal 1 Maret 1923. Kebijakan yang diambil sangat memberatkan pegawai pribumi. Perusahaan begitu saja menaikkan sewa rumah dari 10% menjadi 15%. Dan mereka juga memotong biaya pakaian dinas. Selanjutnya pada tanggal 26 April tahun 1922, perusahaan membekukan kenaikan gaji dan menghapus kerja lembur serta melakukan pemecatan pegawai. Samaun, salah satu pendiri Vereniging van Spoor en Tramwerkspersoneel atau Serikat Buruh Kereta Api dan Tram yang dikenal dengan VSTP, berusaha memfasilitasi keluhan anggotanya. Samaun menyampaikan keluhan buruh pada pihak perusahaan kereta api. Ia juga menyiapkan tim khusus untuk berdialog dengan pemerintah Hindia Belanda untuk mengatasi kesulitan yang dialami buruh. Untuk mengoptimalkan negosiasinya, Samaun mengunjungi perusahaan kereta api di daerah dengan berkeliling Pulau Jawa. Upaya negosiasi berlangsung hingga akhir tahun 1922. Dalam kunjungannya ke daerah, Samaun juga aktif menjalin komunikasi dengan buruh kereta api sekaligus menghimbau buruh agar bergabung dengan VSTP. Upaya Samaun memajukan VSTP berhasil baik. Hanya dalam waktu 2 tahun, anggota VSTP yang tadinya hanya berjumlah 8.000 orang meningkat drastis menjadi 13.000 orang. Melihat kondisi buruh yang semakin tertekan, akhirnya pada 4 Februari tahun 1923, VSTP menggelar kongres dengan agenda menyusun perlawanan atas kekejaman kolonial. Kongres dihadiri 100 wakil dari 79 cabang. Dalam kongres diputuskan, VSTP akan melaksanakan mogok massal apabila negosiasi dengan perusahaan dan pemerintah Hindia Belanda mengalami kegagalan. Pada rapat umum VSTP di Semarang,
tanggal 6 Mei 1923 yang dihadiri oleh 3.000 orang, Samaun mengumumkan bahwa upaya negosiasi dengan pihak manajemen kereta api dan pemerintah Hindia Belanda menemui kegagalan, sehingga rencana mogok massal akan segera dilaksanakan. Gubernur Jenderal Foch dan Dewan Hindia Belanda menyambut rencana pemogokan massal dari anggota VSTP dengan penangkapan dan pengasingan terhadap Samaun. 2 hari setelah pernyataan Samaun tentang rencana mogok massal, dirinya ditangkap oleh polisi Belanda pada tanggal 8 Mei 1923. Ia ditangkap di rumahnya di Tegalwareng, Semarang, bertepatan pada saat istrinya sedang melahirkan. Berita penangkapan Samaun menyebar dengan cepat. Pada tanggal 9 Mei 1923 pagi hari, pemogokan massal terjadi di Semarang. Disusul pula pemogokan di Surabaya pada tanggal 10 Mei 1923 dan puncaknya terjadi pada tanggal 13 Mei 1923. Ada 10.000 buruh dari total 50.000 buruh kereta api dan tram di Jawa mogok massal. Aksi mogok terkonsentrasi di perusahaan kereta api negara dengan total 8.285 buruh dari 26.000 buruh pribumi yang meliputi wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Transportasi kereta api lumpuh. Gelombang protes dan kekacauan berlangsung di stasiun. Polisi sibuk berjaga-jaga di sekitar stasiun. Di banyak stasiun pun terlihat penumpukan penumpang dan onggokan barang yang tidak terangkut. Pemerintah kolonial menghadapi pemogokan dengan tangan besi, ancaman, intimidasi, dan pemecatan. Pemogok yang mendiami rumah milik perusahaan segera diusir dengan paksa. Polisi bersenjata dengan kejam melakukan pemosongan rumah. Dari 880 rumah milik perusahaan kereta api negara, kini hanya tinggal 81 unit saja yang masih ditinggali. Menurut DMG Koch, editor indisi koran, kondisi buruh yang diusir sangat memilukan. Beberapa wanita menangis di pinggir jalan di bawah hujan rintik-rintik. Pemogokan di tengah bulan Ramadan itu terasa sangat berat. Pemogok tidak dapat bertahan dalam kondisi yang lemah. Akhirnya, via eksekutif VSTP menghentikan pemogokan. Para pemogok kemudian dianjurkan untuk bekerja kembali. Namun banyak di antara mereka yang telah dipecat. Aksi mogok yang digagas Samaun mengalami kegagalan. Tuntutan para buruh tidak ditanggapi pihak manajemen maupun pemerintah Hindia Belanda. Bahkan Samaun dan 57 pimpinan VSTP serta 140 orang buruh ditangkap oleh polisi Belanda. Samaun sendiri harus membayar mahal atas aksi mogok yang digagasnya. Setelah penangkapan pada tanggal 8 Mei 1923, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1923, Samaun diusir dari tanah kelahirannya karena dianggap sebagai anasir yang membahayakan keamanan umum. Ia dinaikkan ke kapal Koningin de Nederlanders, kemudian diasingkan ke Belanda. Demikian perjuangan para pemuda Bumi Putra yang dimotori oleh Samaun dalam menuntut dan memperjuangkan hak seorang buruh pribumi. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar, dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.